Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Eman Sukmana, NDH 15, peserta Latsar CPNS Angkatan 15, Puslatbang KDOD LAN tahun 2020. Dalam video kali ini saya akan sedikit mereview tentang materi manajemen ASN yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman, di mana materi ini manajemen ASN memiliki kedudukan yang cukup penting dalam upaya pembentukan karakter setiap aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Kedudukan ASN termasuk dalam Human Resource Management yang dianggap sebagai aset negara. Tentunya ketika dianggap sebagai aset, maka ASN ini memiliki nilai. Nilai apa saja yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai untuk dihargai, nilai untuk dikelola, kemudian nilai untuk dikembangkan dengan baik. Kemudian dalam hal pengembangan karir, ASN juga menerapkan open career system dengan sistem kompetisi dan juga kompetensi ASN dalam promosi dan pengisian jabatan. ASN adalah profesi yang harus memiliki standar dalam pelayanan profesi, nilai-nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku profesi, pendidikan dan pengembangan profesi, serta memiliki organisasi profesi yang dapat menjaga nilai-nilai dasar profesi tersebut. Kemudian ASN juga terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kemudian ASN juga berkedudukan di pusat, di daerah, maupun di luar negeri. Fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang ASN seperti yang sudah kita ketahui, yaitu sebagai pelaksana kebijakan. Kita ASN bukan penentu kebijakan, tetapi kita juga dapat mengkritisi kebijakan dari instansi tempat kita bekerja maupun dari pemerintah. Artinya kita melaksanakan setiap kebijakan yang ada di instansi tempat kita bekerja maupun dari kementerian yang menaungi instansi tempat kita bekerja. Kemudian fungsi sebagai pelayan publik. Nah, fungsi ini artinya kita sebagai pelayan ini menjalankan kegiatan-kegiatan untuk melayani publik secara profesional yang tentunya didasarkan pada nilai-nilai etika publik yang baik, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada publik kita tidak melakukan praktik-praktik diskriminasi terhadap masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini sesuai dengan nilai-nilai nasionalisme, khususnya sila ketiga di Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, di mana seorang ASN dalam memberikan pelayanan publik harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat yang dilayaninya dari suku mana, dari agama apa, dan status sosial seperti apa. Kemudian dikaitkan dengan manajemen ASN, di mana manajemen secara sederhana artinya adalah pengelolaan. Pengelolaan dalam artian atau dalam fungsi planning, perencanaan, kemudian organizing, pengorganisasian, actuating, ini dalam hal kegiatan atau program aksinya, dan controlling, yaitu pengawasan. Kemudian manajemen ASN, pengelolaan PNS untuk menghasilkan PNS yang profesional, yang memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik atau tidak melakukan politik praktis, dan bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. ASN adalah profesi bagi PNS dan juga PPPK di instansi pemerintah yang resmi. Kemudian memiliki kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Ini misalnya saya sebagai dosen ini wajib melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Ini berkaitan dengan kemampuan
leadership atau kepemimpinan ketika ASN tersebut menduduki sebuah jabatan strategis. Kemudian kompetensi yang ketiga yaitu kompetensi sosial kultural. Ini berkaitan dengan pengalaman interaksi dengan masyarakat yang majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi, prinsip untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Nah, ini berkaitan dengan fungsi interaksi sosial dengan baik karena berkaitan dengan etika publik sebagai pelayan publik. Kemudian tidak melakukan tindakan diskriminasi dalam pelayanan kepada publik. Dan juga kompetensi ini penting karena kita akan bekerja di lingkungan kerja yang majemuk tentunya, di mana atasan tempat kita bekerja tidak bisa kita pilih, kemudian rekan kerja juga tidak bisa kita pilih, dan juga masyarakat yang akan kita layani juga tidak bisa kita pilih. Artinya lingkungan kerja kita adalah lingkungan yang majemuk. Jadi penting sekali bagi ASN untuk memiliki kompetensi sosial kultural. Ini berkaitan juga dengan etika publik, di mana nilai-nilainya adalah sesuai dengan nilai dan juga moral yang dijunjung tinggi dalam fungsi-fungsi pelayanan publik. Kemudian dalam manajemen ASN juga terdapat sistem merit, artinya adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ini berkaitan dengan asas kesetaraan dan juga keadilan. Kemudian untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi ini secara terbuka, dilakukan seleksi terbuka atau open career system yang tadi sebagai proses pengisian JPT yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka. Nah, pengisian secara terbuka ini atau kompetisi terbuka ini merupakan konsekuensi dari adanya sistem merit. Kemudian adalah komponen manajemen ASN terdiri dari penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan juga perlindungan. Kemudian ada juga berkaitan dengan pengangkatan CPNS menjadi PNS. Syaratnya adalah lulus diklat prajabatan, sehat jasmani dan rohani, kemudian setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik. Nah, setelah CPNS ini menjadi PNS, maka ada hak yang diterima oleh PNS. Di antaranya adalah gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Tidak hanya PNS, ternyata PPPK juga mempunyai hak. Di antaranya adalah gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Pasal 92 Undang-Undang ASN memberikan tugas kepada pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Kemudian berkaitan dengan manajemen ASN terdapat peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 yang kemudian diperbarui dengan PP nomor 17 tahun 2020. Kita bisa mengkomparasikan dari kedua peraturan pemerintah ini, di mana ada beberapa pasal inti yang mengalami perubahan. Contohnya, salah satu contohnya adalah pasal 315 tentang cuti tahunan bagi PNS yang menduduki jabatan guru ataupun dosen. Jadi di PP yang lama tahun 2017 itu PNS, guru, dan dosen tidak memiliki hak untuk mengajukan cuti tahunan. Sedangkan di PP yang terbaru, PNS baik itu dari guru maupun dosen itu berhak untuk mengajukan cuti tahunan. Selain dari pasal-pasal inti, ada juga pasal-pasal sisipan yang terdapat di PP terbaru tahun 2020. Kemudian ada PP nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Nah, peraturan pemerintah ini juga penting untuk kita pahami sebagai pedoman
untuk membina jiwa korps kita ya sebagai satu kesatuan sebagai aparatur sipil negara. Tidak hanya itu, kita juga harus selalu berpegang teguh pada kode etik pegawai negeri sipil.